Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, apa kabar? Dan semoga dalam keadaan baik-baik saja. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pencegahan dan penanganan stunting. Ini kita akan membahas mengenai dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan cukup istirahat. Nah, walaupun di sini yang hamil ibu-ibunya hanya beberapa orang, tapi kita bisa sharing. Nanti ibu-ibu yang tidak hamil bisa sharing kepada kita. Semuanya di sini memberikan informasi setidaknya kepada ibu-ibu yang sedang hamil di sini ya. Yuk, biar semangat. Untuk pertemuan kita di siang hari ini, kita akan menyorongkan tepuk semangat. Bener banget. Yuk, ayo kita biar tambah semangat ibu-ibu ya. Masih ingat yel-yelnya gimana? Oke, kita lakukan. Ya, sekarang tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Dan semoga kita tambah semangat ya pada siang hari ini. Walaupun pendek tapi harus berkualitas. Dan di sini kita sharing ya ibu-ibu ya, saling memberikan informasi nih mengenai apa saja yang sering dilakukan oleh ibu hamil saat di rumah. Nah, seperti itu. Yuk, semuanya kita berdiskusi dan juga saling bertukar informasi satu sama lain. Apa aja nih kegiatan yang paling sering dilakukan atau kegiatan apa aja yang dilakukan oleh ibu yang sedang hamil pada saat di rumah? Yuk kita bahas salah satunya nih. Kita bahas punyanya salah satu Ibu Nur Asih. Nah, Ibu Nur Asih ditulis di sini bahwasanya hal yang sering dilakukan di rumah adalah seperti biasa pada saat sebelum hamil, memasak, mencuci, bersih-bersih rumah, begitu ya Ibu ya. Nah, di aktivitas ini ibu-ibu, terutama nih Ibu Nur Asih, ada nggak dari anggota keluarga yang membantu Ibu Nur Asih dalam mengerjakan pekerjaan rumah ini? Contohnya mungkin suami ataupun anak tertua, apakah membantu kegiatan yang dilakukan Ibu Nur Asih dalam kegiatan sehari-hari? Wah, tentunya peran suami dan anak juga sangat membantu ya. Apalagi ibunya juga sering datang. Ibu mertua dan ibunya datang membantu pada saat hamil. Nah, ibu-ibu tentunya pada saat kondisi hamil, ibu-ibu pasti merasakan lelah, letih, begitu kan ya. Rasa capek itu juga pasti ada karena memang selain ibu-ibu sendiri juga membawa bayi yang ada dalam kandungannya. Nah, peran keluarga di sini sangat penting ibu-ibu untuk mengerjakan rutinitas yang sering ibu-ibu lakukan seperti memasak, mencuci baju, dan bersih-bersih ya ibu-ibu ya. Nah, siapa aja nih yang sering membantu ibu-ibu di rumah? Suami, tentu saja. Suami harus membantu ya untuk meringankan beban ibu-ibu yang sedang hamil tentunya. Ibu hamil tentunya harus memiliki waktu istirahat yang cukup. Jika tidak, itu akan membahayakan janin yang ada di kandungan kita, begitu ya. Nah, kalau misalkan ibunya tidak memiliki waktu istirahat yang cukup, tentunya kondisi yang ada di dalam perut kita juga pasti lelah, begitu kan ya. Nah, jadi untuk ibu hamil sendiri itu harus memiliki ekstra istirahat yang cukup. Minimal pada malam hari itu kita harus istirahat 6 hingga 7 jam. Dan juga pada siang hari setidaknya kita berbaring 1 hingga 2 jam. Setidaknya salah satu yang dibutuhkan oleh seorang ibu hamil adalah istirahat yang cukup. Tetapi juga harus diimbangi dengan motivasi atau dukungan dari orang sekitar, terutama peran suami dan juga anak.
anak tertua kita, jika memang sudah memiliki anak sebelumnya, itu sangat penting untuk membantu biar kita juga nggak stres gitu. Mungkin suami dan juga anak bisa membantu kita dalam meringankan pekerjaan rumah. Ya mungkin biasanya ibu-ibu yang biasanya giat banget bersih-bersih rumah dibantu sama suami dan juga anak. Kemudian ketika mencuci baju, biasanya ibu-ibu juga mencuci tiap hari nyuci nih. Mencuci itu juga pekerjaan yang berat ya. Nah, itu juga bisa dibantu oleh suami dan juga anak. Jadi kerjanya mungkin bisa agak ringan, memasak aja untuk keluarga, untuk suami dan juga anak. Selanjutnya, apa nih ibu-ibu yang paling penting yang dilakukan oleh ibu hamil, yang harus didapatkan oleh ibu hamil? Sesuai dengan judulnya tadi ya, apa? Ibu Nurasi mungkin? Ya, membantu menjaga kebersihan ibu hamil. Benar banget. Anggota keluarga kita tentunya harus sangat mendukung kita untuk selalu menjaga kebersihan. Kenapa sih ibu hamil harus menjaga kebersihan? Ya penting banget. Karena kebersihan diri pada ibu hamil itu sangat-sangat perlu diperhatikan. Untuk apa? Untuk mencegah infeksi yang dapat membahayakan kehamilan kita tentunya. Nah, selain itu kenapa ibu-ibu? Penting banget nih, orang ibu hamil harus menjaga kebersihan. Ya, benar banget ibu-ibu. Karena kita juga kan sering beraktivitas di rumah, ya kan? Kesana kemari, ke situ, gitu. Ini juga seorang ibu hamil itu tentunya memiliki perubahan hormon yang luar biasa juga. Apa nih? Karena kita sering berkeringat juga, kondisi kulit yang cepat berkeringat, ya enggak? Aktivitas sedikit berkeringat, ngos-ngosan gitu kali ya, karena memang ada yang kita bawa di dalam perut kita. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, tentunya ibu hamil perlu membiasakan untuk menjaga kebersihan. Contohnya apa nih? Yang sering harus kita jaga kebersihannya. Ya, cuci tangan pakai sabun. Ya, seperti cuci tangan pakai sabun gitu ya. Itu sangat penting. Kenapa sih Mbak harus cuci tangan pakai sabun? Cuci pakai air aja udah bersih kok. Nah, kuman itu ibu-ibu jika menempel di tangan, hanya kita bilas dengan air aja itu nggak cukup. Jadi memang harus ditambah lagi, diekstrakan lagi kebersihannya dengan memakai sabun tentunya. Dan juga harus mencuci tangan di air yang mengalir, benar. Kemudian apa? Mandi yang rajin, mungkin biasanya sehari cuma sekali, sekarang 2 kali atau bahkan sampai 3 kali, saking pengen bersihnya nih. Gitu. Dan juga apa? Keramas, gosok gigi, bersihkan bagian intim dengan baik untuk menjaga infeksi ya, agar kita tidak terinfeksi pada saat melahirkan. Dan tentu saja harus rajin ganti pakaian gitu. Biasanya nih ibu-ibu kan dasarnya masih bersih, dipakai lagi itu biasanya, tapi karena sekarang lagi hamil nih, kondisinya berbeda, harus rajin ganti baju dengan pakaian yang bersih. Nah, manfaatnya apa sih bagi ibu hamil untuk menjaga kebersihan diri? Nah, tentunya mengurangi kemungkinan ibu-ibu dengan adanya kuman yang masuk gitu kan pada saat hamil. Sehingga ini ibu-ibu mungkin ada kuman yang kita tidak tahu gitu kan. Itu takut kepada kita karena kita sudah menjaga kebersihan dan proteksi diri nih, menjaga diri dengan melakukan dan menjaga kebersihan tentunya. Dan juga nih ibu-ibu, ketika terbiasa menjaga kebersihan tentunya saat hamil, kita mengharapkan semuanya dalam keadaan bersih ketika melahirkan tentu saja. Soalnya kan pada saat kita melahirkan, kita harus benar-benar dalam kondisi bersih. Itu pun untuk menyelamatkan ibu hamil, ibunya sendiri, dan juga anaknya yang akan lahir. Dan tentu saja saat kita terus menjaga kebersihan dari hamil, dan juga alangkah baiknya dilanjutkan pada saat kita sudah melahirkan untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan gitu ya.
Dan tentu saja ibu-ibu, hal yang sangat perlu kita perhatikan pada saat kita hamil adalah ibu hamil perlu menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup untuk memastikan kesehatan ibu dan janin. Kemudian keluarga, terutama keluarga yang ada di dalam rumah kita, antara suami dan juga anak, dapat mendukung ibu-ibu yang sedang mengandung untuk menjalankan berbagai peran dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga kita. Nah, sehingga ibu-ibu memiliki cukup waktu untuk beristirahat yang biasanya dikerjakan sendiri jadi ringan karena dibantu dan didukung oleh orang-orang terdekat kita. Dan yang terakhir adalah keluarga juga dapat mengingatkan ibu-ibu nih untuk menjaga kebersihan diri dengan lebih baik. Yang biasanya mandi sehari, sekarang bisa lebih dari sekali ya. Nah, seperti itu. Oke, ibu-ibu, ini sekedar sharing kita semuanya untuk mendapatkan informasi yang baru. Begitu. Dan terima kasih banyak untuk ibu-ibu semuanya. Semoga informasi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.